warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa. Putri yang bagaimana Mas Alikul Huda? Menawan. Putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Hari ketiga di bulan suci Ramadan. Bulan suci apa Mas Alikul Huda? Ramadan. Ramadan. Jadi bukan bulan suci Ramadan loh guys, bulan suci Ramadan. Kita akan berdiskusi khas Hari Ratu Sa'adah Sholihul Huda, bahwa bulan suci Ramadan ini kadang-kadang yang seru-seru adalah tentang jumlah rakaat untuk sholat tarawih. Jadi saya akan menyebut dengan tepat jumlah rakaat untuk sholat tarawih. biar cepat gitu loh, bukan tarawih tapi tarawih Ya. karena kan sholat bukan tarawih loh Mas Solikun, tapi tarawih. Bukan tarawih tapi tarawih. Kalau orang-orang kan sholat terawih kan gitu, padahal yang betul kan usolli sunnatat Tarawihi. ya, tarawih ya gitu. Kita kan sering ada perdebatan antara 20 rakaat menjadi 23 rakaat plus witir, atau 8 rakaat menjadi 11 rakaat plus witir. Sehingga kadang-kadang perdebatan itu justru memunculkan konflik internal umat muslim sendiri. Yang padahal kalau menurut saya sholat tarawih itu orang sholat di rapopo. Kan nggak tarawih juga nggak dosa Mas Solihul Huda, karena itu kan sunnah, meskipun sunnah muakkad ya, karena adanya hanya di bulan Ramadan. Menurut Mas Solihul Huda, tentang perbedaan rakaat untuk sholat tarawih itu bagaimana? Nah, tentu ini kan sebetulnya karena disuruh untuk menghidupi di malam-malam bulan Ramadan. Oh, ya. Termasuk qiyamul lail bahasanya itu, mendirikan ibadah, menghidupkan. Nah, sebetulnya bagi suami istri itu bisa hidup sebetulnya. Kalau tiap malam itu hidup terus. Tarawih bersama. Ya. Setelah itu langsung bermesra-mesraan setelah tarawih. Jadi istilah tarawih itu mungkin ada jeda istirahatnya, itulah namanya tarawih itu. Nah, perbedaan ini sebetulnya tidak terlalu signifikan bagi saya. Jadi mau sholat 8 rakaat terus kemudian selesai, tapi sejarahnya kan begini, dulu pernah 8 terus kemudian dilanjutkan di rumahnya. Nah, kemudian itu menjadi catatan bagi para sahabat bahwa hitungannya itu menjadi 20 rakaat. Nah, bukan rakaat. Tapi rakaat bukan nah, rakaat. yang penting itu terawih. Jadi yang penting itu adalah melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah suci, karena itu termasuk ibadah yang hukumnya adalah sunnah. Maka menghidupkan sunnah saja itu bisa menjadi wajib. Sunnah saja menjadi wajib, apalagi yang wajib. Yang wajibnya itu adalah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satunya dengan tarawih, tadarusan, majelis ilmu, kan begitu ya, Mas Solihul. Tapi kan kemudian begini, kalau saya boleh mencermati ya di lingkungan sekitar kita saja, sering ada orang tadarusan Al-Quran di bulan Ramadan, padahal semestinya mereka itu belum pas untuk pakai toa. Ini artinya ngaji Al-Qurannya biasa saja, suaranya juga biasa saja, tetapi memaksakan diri pakai toa. Menurut Mas Solihul Huda, lebih afdol mana tadarusan dengan tidak pakai toa dan pakai toa? Mungkin kalau pakai toa itu kelihatan syiar ya. Tujuannya adalah syiar, bisa dinikmati, bisa didengar oleh orang tetangga sekitar atau orang lingkungan di situ. Mungkin musola tetangganya mendengar bahwa di situ ada tadarus. Yang tidak kalah penting adalah tadarusan. Soal pakai toa tidak pakai toa adalah terserah. Utamanya memang sebetulnya tidak pakai toa.
Karena apa? Tujuan kita itu adalah niat kita itu ibadahnya, nilai ibadahnya. Ukuran diterima tidak diterima adalah Allah yang akan menilai sendiri. Bahkan kalau itu menjadi riya. Tetapi ibadah di bulan suci itu lipat-lipat gandanya itu ya. Maka segala sesuatu yang bernilai baik itu menjadi ibadah juga. Iya. Keluarga besar Putri Cempa dimanapun berada, kita tidak mendiskusikan dari sisi agamanya secara ekstrim, ya. Karena ini bukan diskusi soal agama kan gitu. Ini sosial kemasyarakatan. Cuman pada saat kita tadarusan Al-Quran dan kita masih dalam taraf belajar, kalau dulu saya pernah ngaji, itu kan sebaiknya ada guru yang nyemak, kan begitu Mas Solihun ya. Jadi kita tidak tadarusan sendiri, tapi kita baca, di depan kita ada guru yang nyemak, menyimak, sehingga kalau ada salah makhraj, salah tajwid, salah bacaan, kita dibenarkan, dielokke. Karena meskipun kita sudah lanyah, sudah tartil, sudah fasih, kalau membacanya terlalu cepat juga bisa kepontal-pontal kan Mas Solihun. Karena rata-rata musola itu memang kalau tidak dipakai toa itu dianggap sepi, tidak ada yang ngaji, padahal tidak seperti itu. Terus kemudian kan yang ngaji itu bukan orang tua, tetapi malah anak-anak kecil atau yang baru belajar dan pelafalan atau membacanya kurang fasih, sehingga itu dibaca atau didengar oleh masyarakat juga kurang baik, jadi kurang enak didengar, dan justru malah yang terjadi adalah kesalahan fatal ketika membaca Al-Quran tidak fasih, tidak sesuai dengan tajwid dan pakai toa sehingga didengarkan itu nggak nyaman, nggak enak, tetapi mau ngilokke itu nanti dikira gimana dan gimana. Nah sebetulnya persiapan kita di bulan Ramadan itu juga menyeleksi Pak Solihun siapa nanti yang tadarusan di musola atau di masjid yang sudah layak, yang enak didengar, yang suaranya empuk, sahdu, mendayu. Karena Al-Quran sendiri itu kan bisa menyafaati, kan juga bisa melaknati. Kalau kita mempermainkan bacaan Al-Quran, sudah tahu kita belum bisa benar bacaannya, sudah tahu kita masih dalam taraf belajar, tapi kita tidak mau belajar. Betul. Kan begitu. Kan kemudian tentang sholat tarawih tadi Mas Solihun Huda. Apakah Mas Solihun Huda pernah sholat tarawih 8 rakaat? Saya juga pernah. Saya akui saya pernah, karena apa? Karena setelah itu saya lupa. Saya sering lupa itu karena ini saya tidak menambah bilangan rokaatnya, tetapi karena sudah mungkin capek ya, ini 8 dulu, nanti saya sambung lagi. Tapi terus kebablasan. Ya begitu, maksudnya seperti itu. Nah, kalau jamaah 20 rakaat, tapi kalau di rumah 8 rakaat. Jadi kalau ternyata menurut Amin Rais besok itu semua kan masuk surga. Yang 8 rakaat itu masuk surga duluan katanya. Terus kemudian yang 20 juga masuk surga. Tapi nanti di sana itu saling malu. Ternyata dulu kita di dunia itu hanya persoalan rakaat, tapi ternyata masuk surga bareng. Ternyata pada untuk bagian swarga. Jadi swarga ora kena dimpek dhewe. Iya. Supaya kamat wong akeh. Iya, begitu. Ternyata yang 8 rakaat itu juga masuk surga. Surganya sama, dinikmatinya podo. Tapi kenapa nak dunia ada debat-debat tentang hal yang sebetulnya tidak urgen. Yang penting kita menyambut bulan Ramadan itu bersukacita, kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, tidak hanya sholat tarawihnya, tetapi juga tadarusan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran. Kalau perlu majelis-majelis ilmu tentang bacaan Al-Quran digalakkan, kan begitu. Karena apalagi Kudus adalah banyak wali-wali Al-Quran, ada pesantren-pesantren Al-Quran, sehingga sudah selayaknya apabila musola, masjid pada saat tadarusan, pada saat bulan Ramadan khususnya, ketika yang membaca di toa, yang buanter banget itu adalah orang yang memang sudah fasih bacaannya, sudah tartil dan merdu suaranya. Ini harapan kita semua tentu Mas Solihun. Iya, betul ya. Jadi jangan sampai ketika ada tamu datang ke Kudus, loh
kok orang Kudus masih ada yang ngaji Al-Qur'annya begini. Padahal itu cuma satu, yang fasih banyak. Tapi karena toa. Dan ini mungkin apa itu maksud dari itu juga menjadi apa itu tarbiyah ya. Tarbiyah untuk pendidikan anak-anak dalam rangka satu melatih mental. Walaupun nanti bacaannya, tetapi harus ada orang yang ahli di dalam atau fasih dalam membaca Al-Quran. Artinya didampingi begitu, guru ngaji yang nyemak. Ada gurunya. Jadi biar tidak salah. Karena kan Al-Quran itu membaca dan mendengar pahalanya sama. Kan begitu. Jadi ketika kita tidak membaca Al-Quran tapi mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, wah aku bacaannya kurang fasih kok, saya mau mendengarkan saja, itu pahalanya sama, kan gitu. Jadi tentu nanti kita akan bersama-sama membudayakan, membiasakan bahwa memang teman-teman yang kebetulan sudah jadi santri, ngajinya fasih, jangan menutup diri dong, tampil di masyarakat, menjadi pendidik di masyarakat, nggak usah malu kalau nawitunya baik. Nanti wah aku kok nek tampil di masyarakat pengen jadi kiai itu nggak usah dikepengini. Saya kayak julukan kan orang masyarakat. Lain dikepengen jadi kiai pakai serban sampai dilipat sampai licin. Kalau masyarakatnya nggak kepengen ngundang kiai, nggak undang kiai. Nah, gitu kan. Sehingga kiai itu adalah label penghormatan yang diberikan oleh masyarakat, bukan karena kita ingin, kan begitu Mas Solihul. Nah oke, Mas Solihul tentang sholat tarawih lagi ini, lebih afdol mana sholat tarawihnya perempuan di masjid atau musola dengan di rumah? Saya pikir karena ini apa itu perempuan yang perempuan. Saya tidak ngomong tentang laki-laki. Kalau laki-laki jelas lebih afdol. Kalau perempuan lebih afdol di rumah bagi saya. Jadi mengapa? Karena perempuan kalau keluar rumah itu harus kan satu izin, walaupun ibadah loh, izin kepada suami. Tetapi apalagi ini izinnya hanya sholat sunnah. Nah, tapi saya bantah loh Mas Solihul. Ya, saya begini. Lah kalau podcast saja boleh, ngapain sholat nggak boleh keluar? Kan podcast ditonton orang banyak. Ini perempuan loh. Bagi saya perempuan lebih kadang-kadang itu kalau ke musola itu hanya tren saja. Tren itu artinya begini. Kayak api-apian, wangi-wanginan. Ya, di bulan Ramadan itu tiba-tiba muncul satu yang tidak pernah ke musola jadi ke musola. Ya baik sebetulnya. Ternyata ada segi spiritual, ini ada semacam semangat ya, semangat spiritnya itu menyambut Ramadan. Nah, betul. Tetapi rata-rata niatnya itu sudah beda. Artinya begini. Bareng-bareng ke musola bahwa tadi kalau masnya digawa, masnya gelang semua dikalung gelang, cincin, biar emas, pokoknya terus beli mukena yang harganya berapa juta, terus kemudian sajadahnya yang bagus, yang baru ya, pokoknya dan di dalam hati wah paling apik rukohku. Hanya itu paling perempuan itu hanya nanti itu 1 sampai 15 hari, tidak full kemudian nanti tidak full. Paling kegoda gawe keciput, gawe gapet, gawe sempret gitu. Terus maknanya apa kira-kira ketika hanya sebuah simbol terus kemudian apa itu rame-rame? Nah, itu alasannya saya seperti itu. Masuk akal sih, tapi keluarga Putri Cempa dimanapun berada, kalau Anda perempuan dan kebetulan cantik, menarik, memang sebaiknya sholat di rumah supaya tidak timbul fitnah. Kalau kepengen sholat ya penampilannya yang biasa saja. Kalau misalnya harus ke musola, ke masjid bersama suami, bersama anak-anak, bahagia, bareng-bareng, kelihatan kompak, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jaga penampilan supaya sederhana, biasa saja, karena nawaitu kita menghadap kepada Sang Pencipta. Dan rata-rata perempuan itu kan nanti tidak full, artinya puasa saja kan tidak. Pasti ada uzur jelas. Haid loh, ada yang bilang haid loh, Mas Solihul itu. Haid begitu ya? Haid. Kamu kenapa nggak sholat? Saya haid dan gitu. Padahal yang betul kan haid. Pakai dot. Nah ini juga perlu dipahami bersama bahwa sholat di
bulan Ramadan untuk perempuan silahkan kalau memang suami mengizinkan. Iya. Bagi yang belum bersuami, orang tua mengizinkan, tetapi tetap dalam kesederhanaan, kebersahajaan, bukan untuk pamer, bukan untuk euforia Ramadan, sehingga nanti tidak menimbulkan prasangka yang tidak diinginkan. Mas Solihul Huda, terima kasih. Sama-sama. Kita akan diskusi lagi di hari keempat. Alhamdulillah di hari ketiga puasa semuanya lancar, masih kelihatan cantik, masih kelihatan seger. Jangan lupa minum air putihnya yang banyak supaya tidak kelihatan puyuh. Karena puasa memang menahan lapar dan dahaga, jaga kesehatan, juga menahan hawa nafsu dan hati yang gundah gulana. Jangan ada hati yang gundah gulana, harus selalu happy dan ceria. Karena perempuan Putri Cempa adalah perempuan yang cantik, cerdas, mandiri, proaktif dan agamis dan menawan hati. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, lancar, berkah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.